Beberapa waktu lalu, Ting sudah mengajarkan kamu gimana caranya untuk mengelola keuangan. Fokuslah untuk meningkatkan free cash flow agar kamu bisa membangun oil well atau aset produktif sehingga bisa memperbesar autopilot income. Jika autopilot income kamu sudah bisa mencukupi kebutuhanmu, maka kamu sudah berada di level financial freedom. Kalau free cash flow sudah semakin besar, kamu pasti akan mencari cara bagaimana agar uang itu semakin produktif. Hal-hal seperti ini memang tidak banyak diajarkan di sekolah, tetapi apa yang banyak dibicarakan di media seringkali juga tidak tepat. Banyak sekali financial planner dan influencer yang mengajarkan untuk membagi pos-pos investasi sesuai dengan kebutuhan kamu di masa depan. Misalnya, investasi di deposito atau reksadana pasar uang untuk membeli gadget baru atau untuk liburan di luar negeri. Lalu investasi di reksadana obligasi untuk modal DP rumah. Kemudian investasi di reksadana saham untuk modal menikah. Dan investasi saham yang dikelola sendiri untuk biaya pendidikan anak. Nah, apakah itu cara yang benar? Menurut Ting, memisah-misahkan atau membagi-bagi investasi seperti itu adalah prinsip yang salah. Kenapa salah? Karena pemisah-misahan itu sebenarnya adalah sebuah bias yang disebut dengan mental accounting. Apa itu mental accounting? Mental accounting adalah perilaku bias yang memberikan label-label tertentu secara subjektif terhadap uang yang kamu miliki. Hal tersebut berlaku pada uang yang kamu dapatkan maupun kamu keluarkan. Teori mental accounting ini adalah bagian dari behavioral economics yang pertama kali diperkenalkan oleh Richard Thaler pada tahun 1999 melalui Journal of Behavioral Decision Making. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu memiliki gaji 10 juta rupiah per bulan. Kamu sudah mematok pengeluaran pokok bulanan kamu sebesar 5 juta rupiah, lalu 1 juta rupiah untuk zakat atau donasi, dan kebutuhan entertainment juga kamu set di 1 juta rupiah. Jadi, kamu punya free cash flow sebesar 3 juta rupiah. Tetapi, karena kamu belum paham berinvestasi, kamu memisah-misahkan 3 juta rupiah itu sesuai dengan tujuan kamu. Misalnya dana liburan, dana DP rumah, dan dana nikah dengan pos masing-masing 1 juta rupiah per bulan. Padahal, pada dasarnya, uang yang kamu pisah-pisahkan itu adalah uang yang sama. Masalah dengan mental accounting adalah kamu jadi malah sibuk memisah-misahkan investasi dan tidak memikirkan gambaran besar atau the big picture secara menyeluruh, yaitu membangun oil well yang menghasilkan autopilot income. Selain itu, yang sering terjadi adalah ketika kamu mendapat uang tambahan, entah itu bonus atau hadiah. Secara mental accounting, kamu merasa itu adalah uang gratisan, dan malah berujung memberikan self-reward yang berlebihan. Padahal, uang tambahan itu, selain untuk self-reward, juga bisa kamu investasikan di oil well kamu. Jadi, mental accounting ini bisa terjadi baik untuk uang yang masuk maupun uang yang keluar dari rekeningmu. Mereka yang mengajarkan untuk memisah-misahkan investasi dan masih terjebak dalam bias mental accounting, lebih baik tidak usah kamu dengarkan sama sekali. Karena, yang benar-benar paham investasi, tidak akan melakukan itu. Memisah-misahkan investasi itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti dan hanya berharap bahwa menyebar ke berbagai pos seperti itu akan membuat investasinya menjadi aman, atau diistilahkan sebagai spray and pray. Hanya menyebar investasi ke banyak tempat tanpa pemahaman yang tepat, jadi malah berharap saja. Spray and pray ini lebih cocok disebut sebagai spekulasi dibandingkan investasi, dan ini tidak bisa melindungimu dari risiko. Pendekatan yang benar adalah apapun tujuannya, cara kelola investasinya tetap sama, opportunity cost-nya juga sama. Misalnya kamu sudah menemukan saham yang harganya terdiskon 50% dan bahkan membagikan dividen dengan yield lebih dari 10%. Lalu, buat apa kamu memisah-misahkan investasimu ke saham instrumen lain yang diskonnya lebih kecil hanya untuk dibeda-bedakan berdasarkan tujuan investasinya? Diskon yang lebih kecil artinya risiko yang lebih besar dan potensi return yang lebih kecil. Memecah-mecahkan investasi ke instrumen yang diskonnya kecil, apalagi yang tidak ada diskon, jadinya bukan diversify, tapi diversify. Buffett pun berpendapat bahwa jika kamu paham cara menganalisa dan menilai sebuah bisnis, sangat gila untuk memiliki 50, 40, atau 30 saham. Karena tidak banyak wonderful bisnis yang dapat benar-benar dipahami oleh seorang individu.
We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that is a perfectly sound approach for somebody who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood. And to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. Dengan menerapkan filosofi dan kerangka ini, kamu juga tidak perlu terjebak dalam mental accounting yang rumit. Kamu cukup fokus membangun satu payung oil well besar untuk membiayai beragam kebutuhan dan keinginan kamu di kemudian hari. Kecuali kalau memang kebutuhan tersebut harus dibayar dalam waktu kurang dari 2 tahun ke depan, tentu lebih bijak uangmu diparkir saja di deposito bank atau obligasi negara, agar nominalnya tetap stabil secara jangka pendek. Jadi, setelah kamu sadar tentang semua ini, kamu lebih pilih mana? Repot-repot membagi-bagi uangmu dengan banyaknya pos-pos investasi, atau repot-repot belajar investasi dan mengelola risiko yang benar?